Apa inti dari ajaran agama Buddha? Inti sarinya ajaran agama Buddha adalah memelihara pandangan mata. Jangan lihat yang haram. Memelihara lidah. Jangan berkata yang tidak benar. Memelihara kaki. Jangan melangkah ke yang tidak benar. Memelihara tangan. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Memelihara otak. Jangan berpikiran yang tidak benar. Jadi pikiran sak benare. Pikir itu dengan yang sebenarnya. Gawe sak benare. Bekerja itu dengan sebenarnya. Dolan-dolan sak benare. Jadi sak benari kabeh, tapi ora oleh sak benari dewe. Sak benari dewe. Apa? Tak boleh merasa benar sendiri. Sak benari dewe itu mahrifah jinawi. Toto tentrem karto keraharjo. Ijo royo-royo kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku. Di ketoprak itu selalu disebutkan itu. Bahasa Sanskerta yang masuk dalam bahasa pewayangan di Jawa. Pernah enggak? Tok. Gemari pahlu jinawi toto tentrem karto keraharjo. Ijo royo-royo kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku. Ngerti? Ngerti bahasa Jawa? Enggak ngerti. Orang mana? Oh, Melayu enggak ngerti. Tapi ada juga kawannya orang Jawa kan. Ngerti? Enggak ngerti orang mana? Melayu juga. Ngerti? Orang mana? Orang Minang. Mengerti bahasa apa? Mengerti bahasa Minang? Bapak Ustaz tes kalau mengerti bahasa Minang. Apa artinya lalok sebentar? Hah? Salah. Lalok sebantal itu artinya tidur dalam satu bantal. Bantalnya agak panjang tapi satu. Itu namanya lalok sebantal. Betul gak? Betul kan? Itu. Nggak lulus bahasa Minang. Yang kedua, apa artinya dalam bahasa Minang? Ini beberapa menit nih. Oh, baru 2 menit. Apa artinya dalam bahasa Minang? Nasi sakapa. Ada itu? Yang orang Melayu kan mirip dengan bahasa Minang. Apa artinya nasi sakapa? Apa artinya? Nasi sakapa? Tak tahu. Masa orang Minang tak tahu artinya nasi sakapa? Tak tahu? Nasi sakapa. Nah. Oh, nasi satu kapal. Banyak kali nasinya. Nasi sakapa itu nasi sekepal. Sekepal nasi gini ya, hanya sekepal. Berilah aku sekepal nasi ya. Sekepal. Dalam bahasa Minangnya nasi sekepal itu sakapa. Saja banyak gewa le sakapa jadilah sekepal. Ya kan? Betul? Di mana Minangnya? Poe kumbu. Balaye bidok orang tiku. Tampak nandari si tinjau lawi. Basilang kayu ditungku. Bisinan api makanya ini. Apa artinya itu? Itu filsafat. Filsafat Minangkabau. Filsafat basilang kayu ditungku. Bisinan api makanya ini. Kalau tak bersilang tuh susun aja gitu. Tak mau hidup api. Tak mau. Kenapa? Tak ada tempat dia hawa udara bisa lewat. Ditumpuk aja kayu gitu. Enggak hidup kan kalau disilang. Hidup dia. Itu namanya balaya hidup orang tiku. Tampak nandari si tinjau lawi. Basilang kayu ditungku. Bisinan api makanya ini. Lanjut. Kok sampai ke situ tadi cerita kita? Bahasa-bahasa yang digunakan di perwayangan ya. Orang-orang Hindu, Buddha, orang
Buddha memakai bahasa Pali. Pali itu cabang dari bahasa Sanskerta. Kalau orang Hindu memakai memang langsung bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu larut di dalam bahasa pewayangan Jawa. Di antaranya berbunyi gemah haripah luh jinawi toto tentrem karto kerharjo ijo royo royo kang sarwuti nandur murah kang sarwuti nuku. Gemah haripah luh jinawi itu artinya mewah, subur, berkah. Ijo royo royo, hijau, ranau, kang sarwuti nandur, apa saja yang ditanam hijau, subur. Nah, itulah Indonesia. Ijo royo royo kang sarwuti nandur, murah kang sarwuti nuku. Apa yang dibeli murah, yang ditanam hijau, subur, yang dibeli murah, mendapat berkah dari Tuhan. Gemah haripah luh jinawi toto tentrem karto kerharjo, selalu tentram, selalu tenang dalam negaranya. Itu artinya falsafahnya di dalam berbagai bahasa. Terakhir apa tadi itu tentang perbandingan kitab suci. Ya, tinggal 5 menit lagi. Only 5 minutes more minute. 5 more minute. 5 menit lagi. Ilmu perbandingan agama ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki serta memahami aspek atau sikap keagamaan dari suatu kepercayaan. Dalam hubungan dengan nama-nama lain meliputi persamaan dan perbedaannya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut. Pertama, ilmu perbandingan agama adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari dan memberikan nilai-nilai keagamaan dari suatu agama, kemudian dibandingkan satu agama dengan agama lain untuk menentukan struktur yang pokok dari pengalaman-pengalaman dan konsepsi yang dimilikinya. Kedua, ilmu perbandingan agama adalah ilmu untuk mengetahui bermacam-macam agama di dunia ini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tiga, ilmu perbandingan agama adalah suatu ilmu yang menyelidiki agama-agama dengan menggunakan cara historis dan komparatif dalam penyelidikannya, dan juga menggunakan cara-cara ilmiah lainnya, terutama di dalam memahami gejala keagamaan. Sedangkan bagi orang Islam, ilmu perbandingan agama merupakan suatu usaha untuk mengetahui bagaimana perkembangan agama Allah yang telah diajarkan kepada umat manusia lewat para nabi dan rasulnya, dan bagaimana umat itu memberikan tanggapan dan sikapnya terhadap petunjuk Allah itu. Apabila pengertian tersebut di atas bisa diterima dan diperkembangkan, maka perbandingan agama merupakan bidang studi yang konstruktif. Maksudnya dapat mendorong dan membangkitkan kesadaran dalam menghayati agama Allah, sehingga apa yang selama ini tampaknya masih terpendam dapat diungkapkan dalam istilah-istilah yang mudah dipahami berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Manfaat ilmu perbandingan agama. Ini catat ya. Tidak perlu banyak 2 baris jadilah. Manfaat ilmu perbandingan. Bisa ditanya apakah manfaatnya mempelajari ilmu perbandingan agama? Ini dia. Yang pertama, untuk mencari, menemukan segi-segi persamaan dan perbedaan antara agama Islam dengan agama-agama yang bukan Islam. Yang kedua, berguna untuk membuktikan di mana segi-segi dari agama Islam yang melebihi agama-agama lain. Untuk membuktikan di mana kelebihan agama Islam dibandingkan dengan agama yang lain. Nomor 2 tuh ya. Mantap. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa simpati terhadap orang-orang yang belum mendapat petunjuk tentang kebenaran, serta menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menyiarkan kebenaran yang terkandung dalam agama Islam kepada masyarakat. Sebentar ya. Jadi keunggulan, kelebihan agama Islam itu dibandingkan dengan agama lain, antara lain di dalam kitab-kitab terdahulu sudah disebutkan tentang adanya Nabi Muhammad. Dalam kitab Hindu sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, nama kitabnya Bapisa
Purana. Ciri-cirinya dia pakai sorban dan lahir di daerah banyak pohon korma. Kitab Weda tuh. Nah, di dalam kitab Buddha juga disebutkan bahwa yang Nabi Muhammad itu disebut dengan Kalki Awatar. Nabi Muhammad ini membawa kebenaran dan dia tidak memerlukan kekayaan duniawi, tapi lebih banyak membawa masalah rohani, artinya perbaikan akhlak budi pekerti. Makanya orang Buddha juga banyak perhatiannya kepada budi pekerti, sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, aku diutus untuk perbaiki akhlak. Dalam kitab Yahudi disebutkan nama Nabi Muhammad. Dah Ustaz terangkan dulu belum? Nama Nabi Muhammad, catatlah. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kurung Mazmur, di kitab Perjanjian Lama nanti ada Mazmur, ada Taurat. Yang Mazmurnya dulu. Dalam kitab Perjanjian Lama yang bernama Mazmur, khususnya dalam kitab Kidung Agung, pasal 5 ayat 10 sampai ayat 16 menceritakan tentang Nabi Muhammad membawa 10.000 tentara. Dan seluruh kepribadiannya sangatlah menarik. Dengan kata-kata sebagai berikut. Nah, ini dalam bahasa Nabi Daud ya. Yang burung aja terbang bisa hinggap mendengarkan suara Nabi Daud. Bunyinya sebagai berikut. Tulis, walaupun asing di telinga kalian. Hikko mamtakim. Tulis. Itu kata-katanya tentang memuji Nabi Muhammad. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim itu nomor 1 ya. Hikko mamtakim. 2, Wido wazar'i. Nomor 2, Ziko wazar'i. Zedodi Yerusalem. Itu belum lengkap. Nanti dilengkapi melalui kalian lihat di internet atau melalui yang lain. Bagaimana bunyinya khusus Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16, yang terakhir saja Ustaz ambil itu. Yang terakhir itu artinya dipuji Nabi Muhammad, dipuji oleh putri-putri Yerusalem yang rambutnya bergelombang, seluruh kepribadiannya menarik, namanya Muhammadin. Muhammad itu Nabi Muhammad, dim itu yang menarik, Muhammad yang menarik. Jadi nama Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam kitab Zabur, khususnya namanya kitabnya Kidung Agung pasal 15. Kidung Agung pasal 5 ayat 10 sampai ayat 16. Nah, cukup itu saja. Sampai ketemu lagi pada minggu depan.